Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita rangkap dua materi terakhir kita ya di reading, yaitu scan dan skim dan juga inference, teman-teman. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari, di reading nanti teman-teman akan menemui 50 pertanyaan totalnya ya, yang harus teman-teman selesaikan dalam waktu 55 menit. Oke, nah tipsnya itu tidak disarankan untuk membaca teksnya dulu, tapi teman-teman disarankan untuk membaca soalnya dulu. Kemudian nanti kenali soalnya itu menanyakan apakah informasi yang besar atau general gitu ya, atau informasi yang kecil-kecil di dalam teks, teman-teman. Oke, karena cara mengerjakannya beda. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mengkategorikan soal itu menanyakan garis besar mengenai teks atau specific information di dalam teks, maka teman-teman nanti tinggal menentukan strategi apa yang teman-teman harus lakukan dengan teksnya. Karena ada 3 teman-teman berdasarkan jenis soalnya ya. Kemarin kita sudah belajar kalau misalnya soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks, misalnya main idea dan lain-lain itu, teman-teman cukup membaca topik centernya saja, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Kemudian teman-teman pahami dan hubungkan dengan jawaban A, B, C, D. Gitu ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar dua teknik yang terakhir, yaitu scan dan skim dan juga inference. Nah, untuk scan dan skim sendiri itu adalah membaca cepat ya, teman-teman. Jadi kayak kita mengingat-ingat. Tentunya nanti ketika kita mengerjakan reading, itu nanti soalnya itu mengikuti alur readingnya, teman-teman. Jadi dari atas semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah mengikuti nomor soalnya. Gitu ya. Nah, scan dan skim ini bisa teman-teman gunakan untuk menghemat waktu. Jadi mengingat misalnya tadi sudah dibahas atau belum sambil mengerjakan nomor-nomor sebelumnya. Misalkan sudah, tadi diingat-ingat letaknya di mana. Pasti nggak jauh dari kalimat terakhir di mana teman-teman menemukan jawaban untuk soal terakhir tadi atau soal sebelumnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah ketemu teman-teman baca, pahami, dan cocokkan dengan jawaban A, B, C, D. Seperti itu. Nah, sedangkan making inference itu teman-teman gunakan untuk menjawab soal yang menanyakan informasi tersirat atau informasi yang tidak tertulis di dalam teks. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita bahas dulu satu persatu mulai dari scan dan skim dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, scan dan skim itu teman-teman mencari kata kunci yang ditanyakan atau kata yang ditanyakan atau frase yang ditanyakan, gitu ya. Yang ditanyakan itu apa? Kenali, kemudian dicari di dalam teks menggunakan teknik ini. Oke, kalau sudah teman-teman baca, pahami, dan hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya scan dan skim itu teman-teman adalah locate information. Atau teman-teman disuruh mencari di mana di dalam teks penulis itu membahas atau menyebutkan tentang kata kunci di soal. Gitu ya, contohnya seperti ini teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi atau kandungan dari meteor? Nah, berarti kita tarik dari atas ya. Meteor crater, a great crater approximately 40 miles east of Flagstaff, Arizona, is generally thought by scientists to have formed as a result of the impact of a 60,000-ton meteor about 50,000 years ago. Jadi meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, itu diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, di sini belum ada teman-teman informasi tentang kandungan dari meteor. Berarti teman-teman lanjutkan. The meteor made of nickel and iron. Nah, berarti di sini ya, meteor tersebut yang terbuat atau tersusun dari nikel dan besi. Jadi kandungan dari meteor itu adalah nikel dan besi, teman-teman. Nah, kalau sudah menemukan seperti ini, teman-teman cari dia masuknya ke line keberapa atau baris keberapa, gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan dimudahkan dengan tanda seperti ini di sebelahnya teks. Oke. Jadi 5, kemudian 10, kemudian 15, 20, dan seterusnya. Ini kelipatan 5 ya. Untuk memudahkan teman-teman menghitung lainnya berada di line keberapa.
Nah, contohnya ini tadi letaknya di sini, berarti dia di atasnya line 5, berarti itu line 4, teman-teman. Jawabannya berarti yang Bravo. Diinget-inget line ya, bukan kalimat, tapi baris. Line itu baris, ini line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, line 6, dan seterusnya. Oke. Nah, itu tadi adalah jenis soal locate information, teman-teman. Nah, tapi soal locate information ini, kalau di tes yang online tidak pernah muncul. Jadi kalau teman-teman ngambil yang online, nanti jenis soal ini tidak ada. Tapi kalau teman-teman nanti tes yang dari lembaga, karena lembaga masih pakai versi TOEFL yang lama ya, dari Longman, kemungkinan besar soal ini masih ada, teman-teman. Makanya saya sampaikan. Gitu ya. Oke, lanjut ke jenis soal kedua, teman-teman. Nah, selain locate information, yang teman-teman harus lakukan atau jawab menggunakan scan dan skim, yaitu pronoun reference atau rujukan kata ganti. Misalnya teman-teman menemukan kata dia, atau kata mereka, atau kata itu rujukannya kemana, atau kembalinya kemana. Oke, karena dia itu pasti menggantikan suatu benda, teman-teman. Kata ganti itu fungsinya menggantikan benda. Gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi kata ganti they di line kelima merujuk kepada, dan nanti biasanya ada reverse to gini teman-teman. Oke. Kalau teman-teman ngambil yang online, nanti di teks itu sudah ditebelin hurufnya ya. Kemudian di blok warnanya abu-abu, abu-abu muda gitu. Jadi kelihatan tetapan kata D-nya. Gitu ya, teman-teman. Nah, cara mengerjakannya, karena kata ganti itu menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan, maka teman-teman baca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah, berarti kalimat sebelumnya ya. Subjek predikat sebelumnya berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam daun-daun mereka atau bungkus mereka. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga tersebut. Nah, berarti di sini yang punya apa namanya? Cairan pencernaan itu adalah yang menjebak serangga tadi, teman-teman. Oke, dan yang menjebak serangga tadi adalah these plants. Makanya jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. These plants. Gitu ya. Nah, itu adalah jenis soal pronoun reference. Jadi dibaca mulai subjek predikat sebelumnya karena kata ganti menggantikan benda yang sebelumnya disebutkan. Oke, lanjut teman-teman ke jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim adalah stated dan juga unstated details. Nah, jadi ada soal di reading itu yang memang menanyakan informasi-informasi tertentu di dalam teks. Nah, jawabannya itu tertulis, teman-teman, ada di dalam teks gitu ya. Entah ditulisnya itu menggunakan kata-kata yang beda atau kadang juga yang sama. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan stated detail atau informasi yang tertulis atau tertera di dalam teks. Atau kita bisa nyebutnya tersurat gitu ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Sama kita baca soalnya dulu. Soalnya di situ berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Nah, teks ini menyatakan bahwa Jamestown itu, nah berarti kata kunci teman-teman di soal adalah kata Jamestown, ya. Nah, sekarang kita scan dan skim di mana kita bisa menemukan kata Jamestown. Nah, kalau kita lihat Jamestown itu muncul di kalimat pertama, lebih tepatnya di akhir-akhir kalimat pertama, teman-teman. Gitu ya, berarti kita baca kalimat pertama itu, kita pahami, kemudian cocokkan dengan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang di-settle atau yang apa ya teman, didirikan, dibangun gitu ya, atau diduduki oleh para kolonis Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika didudukan atau dibangun di Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini di 1600 kalau 26 berarti 1607. Gitu ya, teman-teman, dibangunnya. Nah, kita cek A, B, C, D. Yang alpha didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Jamestown ya. Yang didirikan di tahun 1633 tadi Williamsburg, teman-teman. Kalau Jamestown ya di tahun 1607, gitu ya. Berarti yang alpha salah, karena yang ditanyakan di sini adalah si Jamestown-nya. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelah Williamsburg. Kalau ini kebalik, teman-teman. Bertentangan gitu ya.
Yang ada adalah Williamsburg lah, yang dibangun 26 tahun setelahnya Jamestown. Nah, Bravo nggak bisa karena informasinya tertukar atau terbalik. Oke, jadi Bravo bukan. Kalau yang Charlie merupakan koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, tadi jelas-jelas tercantum begitu ya, bahwa Jamestown itu adalah tempat di mana koloni Inggris permanen pertama di Amerika itu disettle, teman-teman, atau didirikan, dibuat gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, itu adalah stated detail. Jadi informasi yang teman-teman butuhkan atau yang ditanyakan di soal itu memang tertulis di dalam teks. Nah, kemudian berikutnya ada juga detail atau informasi kecil itu yang unstated. Jadi teman-teman itu disuruh mencari yang salah atau yang tidak disebutkan mengenai kata kunci di soal di dalam teks. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is not true about the word gadget? Yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Nah, di antara 4 ini berarti cuma ada satu yang tidak benar, teman-teman. Yang lainnya benar. Nah, itulah jenis unstated detail. Untuk unstated detail ini tidak cukup kalau kita hanya membacanya satu kalimat, ya. Teman-teman harus baca informasi apapun mengenai kata gadget di dalam satu paragraf itu. Oke. Nah, kalau kita scan dan skim, kata gadget itu disebutkan di line ketiga, di situ disebutkan kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu yang bagaimana? Otomatis kita baca kalimat sebelumnya juga ya kan? Di situ kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk menamai atau memberi nama gitu ya, kepada apapun yang namanya itu tidak diketahui atau lupa sementara. Kata gadget merupakan salah satu kata yang dipakai untuk menamai benda-benda yang nggak tahu namanya atau lupa sementara tadi, teman-teman. Nah, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an dan mungkin datang dari kata bahasa Prancis yaitu gacete, yang artinya adalah small hook atau kail kencing, kail kecil, teman-teman. Kail kecil atau mata pancing kecil itu ya. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah berarti ini bukan ngomongin gadget lagi. Berarti teman-teman tidak perlu baca lanjutannya daripada teman-teman dibingungkan dengan yang bukan ditanyakan atau yang tidak ditanyakan. Jadi cukup sampai sini aja, teman-teman. Oke. Sekarang kita eliminasi jawaban A, B, C, D. Jawaban yang alpha. It is used to name something when the name is not known. Kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Tadi ada ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk menamai benda-benda yang nggak tahu namanya atau lupa sementara. Kata gadget adalah salah satunya. Nah, berarti yang alfa bukan jawabannya karena di soal ada. Sedangkan kita tadi disuruh nyari yang nggak ada atau yang nggak benar mengenai kata gadget, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo, kata gadget pertama kali digunakan, kata gadget digunakan, kata gadget digunakan di awal abad ke-19. Nah, tadi tahun penggunaan pertamanya itu digunakan di tahun 1850-an. Nah, jadi kalau misalkan udah 1850 itu bukan lagi di awal ya, teman-teman. 50 itu kan setengah abad, berarti dia udah di pertengahan abad. Oke, jadi yang salah di kata beginningnya. Otomatis berarti jawabannya adalah yang Bravo. Harusnya bukan at the beginning of the 19th century, tapi harusnya it was used in the middle of the 19th century. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya yang Bravo. Kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada, teman-teman. Probably came from the French word gadget. Berarti yang Charlie bukan, karena kita disuruh nyari yang salah, sedangkan informasi Charlie itu benar. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kalinya yang diketahui itu oleh para pelaut Inggris. Tadi juga ada, teman-teman. First used by British sailors. Nah, berarti yang Delta juga bukan jawabannya. Oke. Nah, itu adalah jenis soal unstated detail. Ya, jenis soal yang cara mengerjakannya di scan dan skim ini paling lama, teman-teman. Oke.
Nah, kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga pakai scan dan skim itu adalah jenis soal vocabulary. Nah, tapi sebelum saya ke contoh, saya ingin menambahkan sedikit informasi teman-teman bahwa jenis soal vocabulary ini tidak wajib teman-teman baca soal atau baca teks, maksud saya, maaf, bukan baca soal ya, tapi baca teks. Karena gini, ini dari pengalaman saya sejauh ini teman-teman, ketika tes sampai sampai terakhir itu November terakhir kemarin, teman-teman tidak perlu baca teks kalau teman-teman sudah tahu arti kata yang ditanyakan. Kemudian di pilihan A, B, C, D itu sinonimnya cuma satu. Oke, nah tapi sekali lagi itu alasan kenapa di awal dulu ketika pertemuan pertama saya sampaikan bahwa vocab itu yang paling penting buat teman-teman. Makanya kalau dapat vocab baru mohon ditulis. Tujuannya di situ teman-teman, bahkan di structure, di listening, bahkan di reading itu juga dipakai. Gitu ya. Nah, jadi vocabulary ini kalau teman-teman sudah tahu artinya di soal, kemudian di pilihan A, B, C, D cuma satu, nggak ada sinonim yang lain, ya udah jawab itu tanpa baca teks pun pasti benar. Nah, tapi kalau seumpama teman-teman nggak tahu kata yang ditanyakan itu artinya apa, maka teman-teman harus baca kalimat sebelum kata itu disebutkan, kalimat kata itu disebutkan, dan juga kalimat setelahnya. Karena vocab itu biasanya adalah penyederhanaan dari penjabaran panjang sebelumnya. Kalau nggak gitu, teman-teman, vocab itu biasanya dijabarkan di kalimat setelahnya. Nah, kita nggak bisa memprediksi karena gaya gaya bahasa si penulis itu beda-beda. Kadang penjelasannya di sebelumnya, kadang setelahnya. Makanya teman-teman baca mulai kalimat sebelum, kalimat yang mengandung, dan kalimat sesudahnya. Gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ berbunyi, an incumbent in line 1 is most likely. Jadi kata incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah, nah incumbent di line pertama. Nah, kebetulan dia di kalimat satu, teman-teman. Nggak ada kalimat sebelumnya. Berarti pasti incumbent ini dijelaskan di kalimat setelahnya. Gitu ya. Di situ disebutkan, in a government election, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. A person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Jadi dalam pemilihan pemerintah atau pemilu gitu ya, incumbent itu biasanya memiliki keuntungan yang kuat daripada pendatang baru. Nah, seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki pengaruh tertentu, tingkat pengaruh tertentu gitu ya, itu memiliki peluang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal bagi para pemilih atau voter. Jadi sinonim dari elektorat itu voter, teman-teman. Nah, intinya incumbent tadi adalah orang yang sudah menjabat atau menempati posisi pemerintahan. Atau mungkin kita nyebutnya petahana kalau nggak salah, gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D itu gampangnya gini, teman-teman. Di teks tadi kan incumbent itu adalah a person, seseorang, ya kan? Nah, di pilihan A, B, C, D yang orang itu cuma satu, yaitu yang delta, a current office holder. Ya kan? Office holder itu pemegang atau pemangku kekuasaan. Oke, sedangkan yang alfa, teman-teman, jenis pemilu atau model pemilu tertentu atau yang spesial gitu ya. Nah, pemilu itu kan bukan manusia, dia adalah proses. Ya, berarti yang alfa bukan, incumbent tadi orang, teman-teman, manusia. Yang bravo partai politik, walaupun di dalamnya dia adalah manusia ya, tapi itu grup atau apa ya, teman-teman, asosiasi lah gitu ya, perkumpulan. Nah, dia juga adalah benda mati. Kalau yang Charlie, a beneficial comment, komentar yang menguntungkan itu juga sama. Komentar itu adalah benda mati. Gitu ya. Nah, cara cepatnya seperti itu. Tapi nggak selalu menanyakan benda ya. Kadang menanyakan kata kerja, kadang menanyakan kata sifat, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah keempat jenis soal yang cara mengerjakannya harus teman-teman gunakan scan dan skim dulu. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyain dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita ke latihan soal. Teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal. Saya mute dulu ya, teman-teman. Dan chatnya supaya teman-teman hanya bisa ke saya.
Jangan takut salah, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab, oke, semuanya menjawab bravo. Mari kita, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author give the name of the colony members that fertilize the queen? Di manakah di dalam teks penulis itu memberi nama atau memberi sebutan dari anggota-anggota koloni yang membuahi ratunya. Oke, kita cek ya, teman-teman. Itu kalau kita scan dan skim, membuahi ratu itu, nah ratu itu disebutkan di paragraf kedua, gitu ya. At the heart of the colony is the queen bee, whose primary role is reproduction. He meets with several drones, the male members of the colony, whose sole purpose is to fertilize her. Nah, letaknya di sini, teman-teman ya. Jadi namanya itu adalah drones, sebutan dari anggota koloni yang membuahi si ratunya, teman-teman, si ratu lebahnya, gitu ya. Nah, ini letaknya di line 1, 2, 3, 4, 5. Line 5 ya. Nah, berarti jawabannya, oh line 4 sama line 5 karena satu kalimat mulai dari sini sampai sini gitu maksudnya ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke, oke, jawabannya bravo. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Silahkan 1 menit dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Oke, semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf pertama, apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan. Nah, kualitas, kata kunci teman-teman di soal adalah yang menentukan kualitas sutranya, teman-teman. Itu kalau kita scan dan skim, teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman. The quality of the silk produced is largely determined by the health of the silkworm. Jadi kesehatan dari ulat sutranya. Oke, nah berarti jawabannya yang tepat adalah yang bravo ya. Ya, that's right. Jawaban teman-teman benar. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nice, teman-teman. Sorry. Oh ya, betul. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Oke, semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi, kata this refers to, nah this ini ya teman-teman. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya. Nah ini ada conjunction but, berarti masih di satu kalimat ini ya teman-teman. Kalimatnya berbunyi, the sperm whale provided a superior burning oil, but this was expensive. Nah, jadi paus sperma menyediakan atau memberikan sejenis minyak untuk pembakaran gitu ya, yang sangat baik teman-teman. Nah, tapi ini sangat mahal. Nah, yang diomongin tadi minyak ya, yang dibuat, yang dihasilkan oleh sperm whale, otomatis di sini kembalinya ke sea oil. Ya, betul. So, the right answer to this question is delta, guys. Jadi jawabannya adalah delta ya. Oke, nice. Lanjut ke number 4. Silahkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Nah, di situ soalnya adalah kata resembled itu paling mendekati maknanya dengan, nah mungkin teman-teman ada yang sudah tahu arti dari resemble ya, itu kata kerja, teman-teman. Nah, tapi kita coba kira-kira ketemu nggak kalau menggunakan cara yang tadi ya. Kita baca dari kalimat sebelumnya. Nah, dari sini teman-teman. Itu kan ada because ya kan? Subjek predikat sebelumnya itu di subjek predikatnya mana teman-teman? Oh, berarti di kalimat ini. Di situ berbunyi di tahun 1854 seorang dokter dari Kanada namanya Abraham Gesner itu mempatenkan sebuah proses untuk mendistilasi mineral yang mirip kayak sejenis pis gitu ya, yang ditemukan di New Brunswick dan Nova Scotia yang menghasilkan gas yang menyala gitu teman-teman. Dan sejenis minyak yang dia sebut dengan kerosin. Dari kata keros, kata Yunani, kata dalam bahasa Yunani yang artinya adalah wax. Wax itu lilin kalau saya nggak salah teman-teman. Tapi beda dengan lilin yang candle ya. Dan juga in because it resembled campaign. Nah, dari kata in karena itu tuh meng-resemble campaign, teman-teman. Nah, ini ngomongin tentang kata kerosin, teman-teman. Gitu ya. Nah, campaign sama kerosin itu, atau kita baca kalimat berikutnya ya, kerosin itu meskipun lebih murah dan daripada campaign, memiliki bau yang tidak enak. Dan Gesner tidak pernah membuat made his fortune from it. Tidak pernah beruntung, tidak pernah membuat keberuntungan, gitu ya. Oke, nah berarti resemble itu sebenarnya artinya menyerupai ya, teman-teman, bukan terbuat dari. Jadi bukan yang alpha, tapi yang Charlie was similar to. Oke, jadi kerosin itu mirip kayak camphene, walaupun ada perbedaannya. Perbedaannya adalah meskipun kerosin itu lebih murah daripada camphene, dia memiliki bau yang tidak enak atau bau yang menyengat, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Nah, sekali lagi kalau teman-teman dapat vocab baru, resemble ini sering keluar, teman-teman. Artinya menyerupai, gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek ya. Di situ soalnya berbunyi, according to uh, according to paragraph 3, jadi berdasarkan paragraf ketiga, all of the following are true about engraving, except, jadi semua di antara berikut ini benar mengenai engraving kecuali di paragraf 3 ya, teman-teman. Kita baca tentang engraving, teman-teman. Baca apapun yang nyambung atau ada hubungannya dengan engraving. Di situ disebutkan engraving yang grew out itu yang muncul gitu ya. Yang muncul dari seni goldsmith. Goldsmith itu pandai emas atau pembuat emas atau pengrajin emas gitu ya. Itu berasal dari Jerman dan Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15. Nah, engraving merupakan sebuah proses intaglio dari intagliare bahasa Itali. Artinya to carve atau carve itu ini teman-teman, mengukir gitu ya. Nah, di image gambarnya itu incise. Incise itu diiris atau di apa ya bahasa sana teman? Diukir tadi. Jadi incise itu diukir, dibentuk tapi di dalam gitu ya. Eh, ke dalam atau di dalamnya kepingan logam yang dipoles dengan sangat baik. Nah, biasanya terbuat dari chopper atau tembaga gitu ya. Dengan alat potong atau alat pemotong gitu ya, atau namanya adalah burin. Seniman tersebut itu memberikan tinta, inks di sini kata kerja ya teman-teman, menintai, gimana enaknya, memberi tinta gitu ya, lempengan besi tadi dan mengelapnya dengan bersih atau hingga bersih sehingga beberapa tintanya itu tetap ada di eh, sela-sela lubang tadi, sela-sela yang sudah dilubangin tadi. Kemudian sebuah impression is made on a damp paper. Jadi sebuah impression itu apa ya teman-teman? Timbul gitu ya. Sebuah timbul itu dibuat di permukaan kertas basah atau kertas apa ya? Damp itu sebentar kita cari bareng teman-teman. Damp itu sebenarnya kalau dia kata kerja artinya meredam. Tapi kalau dia kata sifat kan dia tadi menjelaskan kata benda paper ya. Nah, adjektif ya slightly wet, agak basah, teman-teman. Agak lembab gitu ya. Jadi di kertas yang agak basah dengan tekanan yang cukup yang diaplikasikan atau yang dipakai sehingga eh, lembaran-lembaran sorry, kertas tersebut itu mengambil tintanya atau apa namanya teman-teman, menyerap tintanya seperti itu. Nah, berarti kita cek yang A, B, C, D ya. Yang alpha engraving itu berkembang atau muncul dari seni goldsmith atau kerajinan ini ya, pandai emas atau pembuatan emas. Nah, tadi ada teman-teman di dalam apositifnya tadi atau adjective clause-nya tadi bahwa engraving itu yang muncul atau yang terlahir gitu ya dari seni olah emas atau pembentukan emas. Jadi yang alpha bukan, karena kita disuruh nyari yang except, yang tidak benar. Kalau yang bravo, it requires that the paper be cut with a burn. Nah, engraving itu mengharuskan bahwa kertas itu dipotong dengan sebuah burin. Nah, burin tadi itu dipakai untuk memotong, teman-teman. Tapi bukan memotong kertas ya, dia adalah memotong gambar. Jadi gambarnya itu dibentuk. Misalkan kita punya lempengan logam atau lempengan besi. Nah, supaya di dalamnya itu ditulisi, ada tulisannya gitu ya, itu di engrave atau di apa namanya teman-teman, diukir menggunakan alat namanya burin, bukan di kertas, burin itu bukan dipakai di kertas. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo teman-teman. Oke, kalau yang Charlie dia dia itu berasal dari abad ke 15. Nah, cuman kalau di pilihan Charlie ini tidak dijelaskan detailnya ya, tapi nggak apa-apa, masih benar teman-teman, karena memang dibuatnya tadi di abad ke-15. Asalnya tadi ya, di sini teman-teman. Oke, walaupun di pertengahan, tapi di pertengahan abad ke-15 itu ya masuk tetap di abad ke-15 seperti itu. Jadi yang Charlie benar, bukan itu jawabannya.
Kalau yang delta, it involves carving into a metal plate. Engraving itu melibatkan apa namanya teman-teman? Carving tadi mengukir gitu ya, di ke dalam lempengan logam. Nah tadi ada juga mana ya? Di image, jadi gambarnya itu di inside, diiris gitu teman-teman, ke dalam sebuah lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik seperti itu. Nah, berarti bukan yang delta ya, jawabannya adalah yang bravo guys. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, ada pertanyaan dari salah satu teman-teman dari Miss Fauzia. Sir, adakah cara cepat atau clue untuk mengerjakan soal model seperti ini karena cukup menyita waktu jika mencocokkan antara pilihan jawaban dan lah kalau nggak dicocokkan dengan yang ada di teks gimana teman-teman? Karena jawaban itu kita harus merujuknya adalah di teks. Sebenarnya ada sih cara cepet gitu ya teman-teman, karena saya mempraktekkan sendiri. Cuman kalau dapat soal baru, jadi gini, teman-teman itu ada kemungkinan ketika berkali-kali tes, itu akan menemukan soal yang sama. Nah, ketika teman-teman ingat eh, bacaan dulunya itu teman-teman tes itu mendapatkan teks apa gitu ya. Kemudian ketika mengerjakan lagi eh, itu teman-teman tidak perlu baca lama-lama. Jadi tinggal maksudnya gini. Jadi misalnya teman-teman nih tes pertama dapat teks mengenai katakanlah solar panel misalnya teman-teman gitu ya, tentang solar panel. Nah, ketika setelah tes teman-teman cari informasi seingatnya teman-teman. Tadi solar panel tentang apa ya? Terus teman-teman pelajari. Nah, ketika teman-teman tes lagi dapat soal yang sama, nah itu tidak baca tes, tidak baca teks tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya baru pertama dapat soal misalnya, kemudian kita nggak mencocokkan jawaban sama eh, di teks dengan yang ada di soal, ya nggak bisa teman-teman. Karena rujukan kita adalah di soal gitu ya. Dan cara yang saya sampaikan ke teman-teman ini adalah cara paling cepat. Kalau menurut saya ya teman-teman, karena saya nanti saya ceritain. Jadi setiap bulan itu saya selalu tes teman-teman, dan saya pernah dianulir karena ngerjain terlalu cepat, nilainya terlalu tinggi menurut si pengawas, gitu ya. Nah sebenarnya itu saya ada screenshotnya teman-teman. Ketika dianulir itu alasannya nggak masuk akal itu sudah ada screenshotnya. Cuman saya lupa naruhnya. Nanti kalau ketemu saya share ke teman-teman, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan saya pengen flexing, enggak. Tapi saya pengen memotivasi teman-teman bahwa cara ini tuh sebenarnya cara paling cepat dan paling mudah ya, teman-teman. Cuman sekali lagi, perlu pembiasaan. Mungkin teman-teman merasa susah di hari ini, pertama ini, karena baru kenalan. Tapi kalau sama kayak structure dulu, teman-teman. Structure itu kan kalau baru kenalan ya susah gitu ya. Tapi kalau udah sering latihan, itu nanti enak kok, teman-teman. Nggak susah seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan reading itu memang terkenal paling lama di antara ketiga sections di TOEFL ITP karena kita harus memahami bacaan dan informasi di dalam satu bacaan itu ada banyak. Sekali lagi tapi jangan membaca teksnya ya teman-teman, karena pasti teman-teman lupa nanti misalkan memahami yang ini udah ingat, eh, ketika memahami yang paragraf 2 tadi yang pertama apa ya, itu nanti akan menyita waktu. Jadi fokus aja baca soalnya dulu, kenali yang diminta apa, cari di teks, letaknya di mana, lakukan yang kita pelajari hari ini tadi ya, misalnya, kemudian cocokkan dengan A, B, C, D. Nggak bisa kita misalkan baca soal langsung jawab, itu nggak bisa teman-teman. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, aman ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal yang scan dan skim, atau teman-teman harus membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan di dalam teks. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik terakhir, teman-teman, yaitu making inferences atau membuat tebakan. Jadi di soal reading itu ada yang meminta kita membuat tebakan, tapi bukan tebakan yang asal ya, teman-teman. Tebakan kita itu berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Jadi soal reading itu ada yang menanyakan informasi tersirat. Jadi jawabannya itu nggak ada di dalam teks, teman-teman. Gitu ya, mau nggak mau harus dicari informasi yang ada di dalam teks, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, kalau teman-teman menganggap soal unstated detail itu paling lama, teman-teman harus kenalan dengan inferences ini. Inferences ini lebih lama lagi, teman-teman, karena ini menuntut
kemampuan pemahaman teman-teman dan sekaligus digabungkan dengan logika. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk jenis soal pertama yang menuntut kita untuk membuat kesimpulan atau menyimpulkan atau membuat tebakan gitu ya, itu adalah soal inference itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Kalau diartikan, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin, nah si pembuat soal aja bilang mungkin, teman-teman. Artinya dia tahu kalau di dalam teks ini tidak ada jawabannya. Atau teman-teman boleh cek. Kata mahalo, mahi-mahi, meklea, moana yang di pilihan A, B, C, D ini coba di dalam teks dicari. Pasti nggak ketemu. Gitu ya. Karena soalnya itu adalah soal inference atau tebak-tebakan tadi, teman-teman. Nah, tapi tebak-tebakan kita harus punya argumen atau harus ada alasan kenapa kita menjawab jawaban tersebut. Gitu ya. Dan harus kuat, teman-teman. Harus didukung dengan teks. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, itu kalau kita scan dan skim, aturan bahasa Hawaii itu di paragraf 1. Jadi kita baca paragrafnya, teman-teman. Paragraf 1 berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana semua kata itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Nah, kalau kita kan punya 26 dari A sampai Z. Kalau bahasa Hawaii cuma 12, teman-teman. Yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O dan juga 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W atau H, K, L, M, N, P, W gitu ya. Jadi nama saya nggak ada, teman-teman, dalam bahasa Hawaii karena huruf R nggak ada, huruf S nggak ada gitu ya. Cumannya ada K sama P kalau nama saya. Jadi Piski nanti. Sorry, jadinya Piki nanti seperti itu. Nah, setiap suku kata dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, O. Tapi setiap suku kata ya, teman-teman harus ingat, kata dan suku kata itu beda, teman-teman. Misal kita bilang rumah. Rumah itu satu kata. Tapi dia memiliki dua suku kata, yaitu ru sama mah, teman-teman. Jual, itu dua suku kata, ju sama al. Gitu ya. Nah, kemudian dua konsonan itu tidak pernah muncul bersamaan. Nah, nggak boleh ada konsonan yang gandeng. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D. Yang mana yang tidak mengikuti aturan ini. Karena kita disuruh mencari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Yang alfa ada mahalo. 3 suku kata dalam satu kata. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal. A, dan O, teman-teman. Huruf konsonannya yaitu M, H sama L itu tidak gandeng, dia terpisah oleh huruf vokal. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Kemungkinan dia bahasa Hawaii, kata bahasa Hawaii gitu ya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata. Setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, yaitu AI, AI. Kemudian huruf konsonan, yaitu H sama M-nya. Dia terpisah ya, teman-teman, tidak gandeng sama satu sama lain karena terpisah huruf A, I, A, I. Jadi yang bravo juga bukan karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, di sini yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii adalah meklea. Nah, di situ ada garis bawahnya ya. Karena huruf K sama huruf L-nya gandeng, teman-teman. Padahal tadi sudah dikasih tahu bahwa dua huruf konsonan tidak boleh gandeng. Huruf K sama L harus dipisah karena sama-sama konsonan. Sedangkan yang Charlie gandeng. Nah, berarti yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie ya, meklea, karena ada alasannya. Alasannya adalah huruf K sama L, yaitu konsonan-konsonan itu gandeng. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah jenis soal yang tersirat atau tidak tertulis secara langsung. Teman-teman harus memahaminya secara secara jeli lah gitu. Oke, tapi sekali lagi kalau teman-teman nanti sering latihan, trust me guys, you will get used to it. Teman-teman akan mendapatkan sense-nya gitu. You will get the sense of it. Teman-teman akan mendapatkan pemahamannya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Maksud saya ke jenis soal berikutnya, yaitu transition. Transition itu adalah perpindahan paragraf. Jadi di soal reading itu teman-teman ada jenis soal yang menanyakan paragraf sebelumnya teks itu bahas apa. Kalau nggak gitu paragraf setelahnya teks bahas apa. Kalau dimasukkan paragraf, gitu ya. Contohnya seperti ini.
Paragraf precede itu artinya yang mendahului, teman-teman. Jadi paragraf yang mendahului teks ini atau paragraf sebelumnya teks ini itu kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah, sekali lagi ada kata kemungkinan besar. Berarti kita disuruh membuat kemungkinan atau tebakan. Gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya itu tentang preceding atau sebelumnya, maka teman-teman baca kalimat yang paling dekat, yaitu kalimat teratas, kalimat pertama. Di situ berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones, teman-teman. Berarti paragraf sebelum paragraf ini itu juga ngomongin tentang mitos mengenai lautan ya, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones ini dianggap another atau yang lain atau yang berbeda. Oke, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang alpha nggak bisa karena ada Davy Jones-nya. Oke, paragraf sebelumnya teks ini nggak boleh ngomongin Davy Jones karena Davy Jones dianggap yang lain, teman-teman. Oke. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. A different traditional story from the sea. Jadi, cerita atau kisah tradisional yang berbeda atau yang lain dari laut atau mengenai laut gitu, teman-teman. Gitu ya. Dan informasi itu pasti alurnya itu gampang ditebak, teman-teman. Alurnya secara umum ya ini tapi secara umum itu dari atas itu dari yang general, dari yang umum, teman-teman. Jadi ngomongin tentang apa itu secara garis besar dulu. Nanti semakin ke bawah itu nanti akan menyempit gitu ya. Seperti itu. Oke, dan kalau kita ditanyain following paragraph atau paragraf setelahnya teks ya kita baca kalimat terakhir, kalimat yang paling dekat dengan paragraf tersebut. Yang paling nyambung di pilihan A, B, C, D yang mana seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada beberapa jenis teks pengecualian ya. Nanti teman-teman akan menemukan di latihan. Mungkin ada yang teman-teman pengen tanyakan dulu nih sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya mute kembali. Nah, di sini ada satu soal, jangan takut salah, teman-teman coba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek ya teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, paragraf yang mendahului teks ini berarti sebelumnya teks ini, teman-teman. Kita baca kalimat pertamanya, ya. Kalimat pertama berbunyi, algae itu merupakan sebuah bentuk kehidupan yang primitif. Nah, pasti nggak jauh-jauh dari ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D yang ada kata algae-nya atau primitive form of life ini, teman-teman. Yang alpha, kondisi atau syarat gitu ya, untuk green algae, untuk bisa berhasil hidup atau bertahan hidup atau berkembang biak gitu ya, teman-teman. Thrive itu artinya banyak sih. Nah, kalau kita cek, green algae itu membahas di paragraf 3. Nanti kalau di sini kita masukkan green algae, teman-teman, teks itu tidak kohesi, tidak intinya maju mundur, udah dibahas, bahas yang lain, bahas itu lagi. Seperti itu. Jadi nggak selesai-selesai, nanti muter terus, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo,
berbagai macam kegunaan dari algae dalam berbagai aplikasi atau penggunaan sehari-hari gitu ya, atau penggunaan dalam kebutuhan manusia lah gitu teman-teman. Nah bukan ya kayaknya sebentar, algae is a primitive. Nah nanti nggak nyambung teman-teman. Penggunaan algae ini jadi gini, algae is a primitive form of life ini adalah sebuah pengenalan, perkenalan tentang algae. Jadi bisa dibilang mungkin sebelumnya itu kalau kita ngomongin tentang hal yang lebih luas, nah mungkin atasnya algae atau hal yang lebih luas dari algae. Algae itu kan salah satu bentuk dari kehidupan primitif. Nah, jadi kemungkinan paragraf sebelumnya itu ngomongin kehidupan-kehidupan primitif yang lain, teman-teman, selain algae. Ataupun algae juga ada di dalamnya gitu ya. Nanti ke bawah itu menjelaskan eh, jenisnya yaitu algae seperti itu. Nah, jadi yang Bravo bukan karena nanti loncat tiba-tiba ngomongin dari ngomongin apa tiba-tiba ngomongin apa gitu teman-teman. Ya kan? Kalau yang Charlie general traits of primitive life forms. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Yaitu sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik secara umum dari bentuk-bentuk kehidupan primitif. Nah, salah satunya algae. Nah, ini dijabarkan di paragraf berikutnya seperti itu. Jadi kemungkinan Charlie, kalau yang delta, dampak dari aktivitas manusia terhadap varietas atau keanekaragaman dari algae. Bukan ya, teman-teman? Kayaknya tidak ngomongin apakah algae itu dia lagi terancam atau dia lagi banyak-banyaknya atau meludak gitu ya. Jadi kayaknya bukan ngomongin varietas atau jenis, maksudnya dampak aktivitas manusia terhadap varietas algae ini loncat nanti teman-teman. Oke, jadi bukan yang delta type. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie, general traits of primitive life forms. Nanti kan life forms atau bentuk-bentuk kehidupan primitif itu kan ada banyak, teman-teman. Salah satunya alga. Nah, alga ini dijelaskan atau dijabarkan di paragraf setelahnya maksud saya. Semakin ke bawah itu semakin spesifik seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo. Oke, kita cek bareng ya. Di situ soalnya berbunyi, it can be inferred from the passage that limestone deposits serve as the basis of, jadi bisa ditarik kesimpulan atau ditebak gitu ya teman-teman. Dari dalam teks bahwa limestone deposits atau apa ya, timbunan-timbunan limestone gitu, itu berperan sebagai basis itu pondasi gitu ya teman-teman dari. Nah, kalau kita cari limestone deposit itu letaknya di kalimat terakhir, teman-teman. Nah, kalimat terakhir di situ berbunyi, this type of algae has an essential role in the formation of coral reefs. It secretes lime from the seawater to foster the formation of limestone deposits. Jadi, kalau diartikan seperti ini. Jenis alga ini, maksudnya red algae ya, atau rhodophyta atau alga api, teman-teman. eh, itu memiliki peran penting dalam pembentukan coral reef atau terumbu karang. Nah, maksudnya dia di sini red algae ya, itu mengsikrit, sikrit itu membuang atau mengeluarkan. Lime di sini bukan artinya beneran jeruk lemon ya, dia adalah sejenis apa ya, mungkin kita nyebutnya ini loh teman-teman. Eh, dia mirip kayak belerang.
karena warnanya juga kuning kalau di air gitu ya. Nah, jadi lime dari air laut untuk foster itu apa teman-teman? Menunjang gitu ya, untuk menunjang pembentukan dari limestone deposits. Nah, berarti limestone deposits yang bergantung pada lime yang dibuang oleh red algae tadi, sedangkan di sebelumnya itu disebutkan bahwa red algae itu menjadi peran penting dalam pembentukan coral reefs, berarti limestone deposits ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dia menjadi landasan untuk terbentuknya coral reefs atau terumbu karang, gitu ya, atas bantuan alga merah tadi, teman-teman. Oke, nah berarti kalau pertanyaannya limestone deposits itu berperan sebagai basis dari, ya jawabannya berarti yang alpha coral reefs menjadi apa ya bahasa saya enak teman-teman, landasan atau terbentuknya coral reef tadi, seperti itu gitu ya, jawabannya yang alpha teman-teman. Kalau yang bravo red algae itu yang membuang lime-nya, bukan red algae itu dibentuk karena limestone deposits, bukan, malah kebalikannya teman-teman. Justru limestone deposits itu justru muncul atau ada itu karena bantuan red algae yang membuang lime. Nah, terus numpuk jadinya limestone deposit, jadi batu seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Nah, ini jenis soal yang saya maksud tadi. Jadi, nggak semua yang following ya, tapi kalau proceeding caranya sama, teman-teman. Baca kalimat pertama. Tapi kalau following the passage atau yang mengikuti teks atau setelahnya teks, ada satu cara lain. Kalau teman-teman menemukan nih paragrafnya banyak, contohnya ini ada 5, dan setiap paragraf itu pendek-pendek, teman-teman. Ada kemungkinan itu ngomongin tentang apa namanya? Penjabaran dari contoh-contoh, gimana ya ngomongnya? Jenis-jenis dari suatu kategori. Nah, kemudian nanti karakteristiknya dan juga karakteristiknya seperti itu. Nah, kalau kita cek polanya gitu ya, atau apa namanya teman-teman? Pola itu bentuk teksnya, itu kan di awal ngomongin alga. Paragraf kedua ngomongin alga jenis biru hijau, blue green algae atau ini cyanophyta. Kemudian yang paragraf ketiga green algae namanya chlorophyta. Ke paragraf keempat brown algae atau phyophyta. Paragraf kelima red algae atau rhodophyta tadi. Nah, paragraf setelahnya bisa ditebak karena dia menyebutkan jenis-jenisnya. Otomatis setelahnya ini kalau kita masukkan paragraf lagi, pasti paragraf ini ngomongin tentang jenisnya lagi, teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini nyari jenisnya lagi apa dan karakteristik-karakteristiknya atau sifat-sifat dan ciri-cirinya. Seperti itu. Oke, jadi tidak selalu dibaca kalimat terakhir, teman-teman, karena ada jenis soal seperti ini. Tapi gini, di soal yang asli dari ITS online, itu jenis soal ini tidak pernah keluar, tidak pernah muncul. Nah, ini saya berikan, siapa tahu teman-teman ketika tes prediksi, entah yang dari lembaga atau yang dari eh, kursusan lain atau kampus gitu ya, teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman nggak bisa baca kalimat terakhirnya, ya, tapi harus dicocokkan dengan pola apa namanya? Penulisan paragraf tersebut. Nah, berarti paragraf ini atau setelahnya teks ini kalau dimasukkan paragraf ini ngomongin tentang sejenis alge yang lain. Gitu ya.
Nah, kalau yang alfa, dampak ekonomi dari alge terhadap pasar global. Nah, tiba-tiba ada ngomongin pasar global, kan loncat teman-teman. Karena ini bukan ngomongin tentang aspek ekonominya dari alge, gitu ya. Jadi bukan teman-teman. Kalau yang Bravo, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tantangan-tantangan lingkungan, gimana ya ngomongnya teman-teman? Intinya kesulitan-kesulitan secara lingkungan atau habitat yang dihadapi oleh para alga. Bukan ya, karena bukan ngomongin tiba-tiba mengomongkan kesulitan kan loncat nanti teman-teman. Ya kan, nggak ada pengantarnya lah, nggak ada transisinya gitu. Jadi Bravo nggak bisa, teks diingat-ingat harus kohesif dan koheren. Kalau kita mau masukkan eh, main idea baru, pastikan main idea baru itu selaras atau sama dengan paragraf yang dibahas tersebut, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, tahap-tahap yang dilibatkan dalam proses fotosintesis. Nah, ini terlalu luas, teman-teman. Karena ini ngomongin tentang alga. Mungkin ada fotosintesis tadi, nah di sini ya. Nah, tapi ini ngomongin alga, tiba-tiba ngomongin tahap-tahap yang kecuali kalau di situ ada keterangannya pada alga. Mungkin bisa jadi jawaban. Gitu ya, tapi di situ terlalu luas, tiba-tiba fotosintesis. Kan beda teks nanti, beda bacaan, beda topik. Jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta ya. Jenis alga yang lain dan ciri-cirinya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi alga itu selain ini, selain empat ini ada lagi misalnya. Nah, itu ditambahkan di sini. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ternyata habis. Itu tadi adalah jenis-jenis soal di reading ya. Yang cara mengerjakannya harus di scan dan skim atau teman-teman cari dulu letaknya di mana. Nah, ada yang soalnya itu menanyakan informasi kecil yang ada di dalam teks. Ada juga yang tersirat tadi. Seperti itu. Atau kita disuruh nebak seperti itu. Sekali lagi sebenarnya caranya itu mudah kok teman-teman. Oke. Tapi sekali lagi teman-teman harus sering-sering latihan, memperkaya vocab, dan membiasakan dengan teknik yang dipakai. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, mohon tidak meninggalkan lapangan upacara ya, teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di-unmute nggak apa-apa, ditulis juga nggak apa-apa, silahkan. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Oh ya, karena hari ini adalah pertemuan terakhir ya untuk materi pembekalan. Eh, Seperti janji saya di awal dulu, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau mengklaim reward buat teman-teman yang selalu hadir, entah di sesi malam saja atau sesi sore aja, ini ya setiap hari datang gitu ya. Atau bahkan dua-duanya, sesi malam dan sesi sore, nanti silahkan japri nama Zoom-nya teman-teman. Oke, nanti kalau saya cek ternyata teman-teman selalu hadir, eh, nanti akan saya berikan pembahasan tes dari lembaga. Siapa tahu teman-teman merasa sertifikat yang dari lembaga itu penting, gitu ya, dan nilainya itu harus sesuai target. Nah, itu bisa menyelamatkan teman-teman seperti itu. Tapi nanti saya cek. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada pernah bolong atau nggak pernah berhalangan gitu ya, itu tetap bisa dapat, tapi syaratnya dengan mengikuti kelas pembahasan lebih lanjut. Maksudnya kelas pembahasan itu kelas ekstensi, teman-teman. Di kelas ekstensi nanti kita akan membahas soal-soal yang asli dari ITS atau cloningan lah gitu, yang topiknya sama. Oke, jadi kita membahas soal-soal cloningan dari soal yang ITS yang saya dapat terbaru akhir-akhir ini seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai materi kita hari ini? Sepertinya nggak ada ya. Nah, sekali lagi untuk mengklaim ya, teman-teman. Sekali lagi teman-teman kirimkan nama Zoom-nya teman-teman di Japri saya ya, teman-teman. Kelas ekstensi itu kapan, Mister? Insya Allah kita mulainya hari Senin. Ekstensi itu tryout ya, teman-teman. Jadi percobaan, kan kita kalau di kelas itu kan soalnya kan dikelompok-kelompokkan, teman-teman. Bab satu structure ngomongin subjek predikat. Nah, kalau di tes nanti kan itu acak gitu. Bisa aja nomor satu itu bab 8, bisa aja nomor 2 itu bab 10, dan seterusnya. Nah, jadi eh, supaya teman-teman juga bisa tahu skor teman-teman itu sekarang di mana, itu bisa mengikuti kelas ekstensi tersebut. Sir, apakah untuk soal online tipenya beda jauh dengan yang offline? Nah, untuk perbedaan offline yang sekarang saya mohon maaf belum bisa menjawab, Mas Solja, karena
apa namanya, saya sudah lama sekali tidak mengikuti kelas, maksudnya tidak mengikuti tes yang offline. Tapi kalau yang online, terakhir saya di bulan November tanggal akhir pokoknya 27 atau, nah nanti tanggal 27 saya tes lagi teman-teman. Oh, yang asli dari TS. Nah nanti di kelas seksi saya cerita kenapa kok saya bisa tes setiap bulan kadang 4 kali, kadang lebih nanti di kelas ekstensi saya cerita dan kenapa kok saya bisa dapat soal yang asli dari TS, saya bahas di kelas ekstensi nanti di eh, kelas saya cerita di kelas ekstensi saya cerita. Insya Allah kita mulai hari Senin ya teman-teman, seperti itu. Sambil kita nunggu yang dari lembaga kan kita ini selesainya lebih cepat teman-teman. Jadi nanti tes yang dari lembaga itu kemungkinan tanggal 25. Kemungkinan ya saya nggak bisa jamin karena karena tesnya itu yang menghandle langsung lembaga bukan saya teman-teman. Sekaligus sertifikat nanti yang menghandle adalah lembaga. Kemudian untuk online boleh minta rekomendasi yang resmi ya Zar. Saya mau ikut tes di awal Januari. Nah, di bulan November kemarin itu saya daftar di Magenta teman-teman. Tesnya ya, itu enak banget. Pengawasannya itu tidak semenakutkan kayak di tempat-tempat ya umumnya. Jadi pengalaman saya yang ramah gitu ya, yang pengawasnya itu kadang ngajak bercanda itu Magenta sama Bappenas. Nah, kalau pengawasnya enak itu psikologis kita ketika tes itu lebih nyaman juga. Kita lebih tenang, teman-teman. Daripada kalau kita kayak diintimidasi sedikit-sedikit dipanggil misalnya itu akan mempengaruhi mental teman-teman ketika mengerjakan, terutama kalau teman-teman baru pertama kali tes, gitu ya. Jadi mungkin satu lembaga yang tidak saya sarankan, tapi ini saya harus ini dulu teman-teman sebentar. Saya